Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa ba'd. Nukbilu ma'akum fi qiraati kitab Anwaril Masalik wa huwa syarhun gamil wa galil lil kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik alladhi allafahu al-Syekh Muhammad Zuhri al-Ghamrawi huwa ahadul a'immati syafi'iyah fi turabil Misra. Wa nastamir ma'akum fil bab al-adhan wal iqamah fi raqam 39. Kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Anwarul Masalik, syarah kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang dikarang oleh Syekh Muhammad Zuhri al-Ghamrawi. Ya, kitab ini kita lanjutkan kembali sampai pada bab azan dan iqamah halaman 39. Bismillahirrahmanirrahim. Qabla nabda bi qiraati hadzal kitab wa naftah bi qiraati suratil Fatihah wa la'alla Allah ayumtirana bil baraka fi hadzal kitab ala hadhihi bi kulli niyatin salihah wa ala ma nawaina wa ala ma nawa salafuna salih bi jannabi sallallahu alaihi wasallam bi asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi mawalah wa ba'd. Qala Syekhul Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Babul adhani wal iqamati ay hadzal bab fi bayanil adhan wal iqamah. Babul adzani utawi kilah bab ing dalem mertelakake perkara adzan wal iqamati lan perkara iqamah. Huma utawi adzan lan iqamah iku sunnatani sunnah karuni. Bahwa adzan dan iqamah itu hukumnya adalah sunnah, tetapi perlu diingat sunnahnya adalah sunnah muakkad. Sehingga jika adzan dan iqamah itu tidak dikumandangkan di suatu daerah yang mayoritas muslim, maka dalam mazhab Imam Syafi'i satu daerah itu kemudian dihukumi berdosa. Sunnatani fil maktubati ing dalam pira-pira salat fardu. Jadi kesunahannya azan hanya ada untuk salat fardu saja. Sedangkan salat sunnah tidak perlu azan, tidak perlu iqamah. Hatta limunfaridin hingga ana sunnatani limunfaridin maring wong munfarid. Meskipun orang yang sholat sendiri, maka tetap ada kesunahan untuk azan dan iqamah. Bahkan dalam hadis Sahih Bukhari diterangkan bahwa Nabi sangat memuji orang yang sebelum sholat dia azan, ya, kemudian ketika hendak menegakkan sholat dia beriqamah. Itu oleh Nabi sangat dipuji. Wali jama'atin lan maring jamaah, apalagi untuk sholat berjamaah. Saniyatin kang kaping pindho, meskipun jamaahnya adalah jamaah yang kedua kalinya. Ya, si A sudah sholat jamaah, kemudian setelah sholat berjamaah ada orang butuh jamaah, maka dia ingin bantu orang yang baru datang ini untuk sholat
berjamaah, maka hukumnya boleh serta tetap disunahkan untuk azan dan iqamah untuk kedua kalinya. Bihaitsu yadhharu kelawan arahi ngedengake apa asyaru tondo-tondo. Dengan tujuan apa? Untuk menampakkan syiar, menampakkan tanda-tanda kebesaran agama Allah. Wal adzanu utawi adzan iku afdhalu luwih utama minal imamati tinimbang dadi imam. Ini perlu diingat bahwa ini adalah qaul mazhab Syafi'i, bahwa posisi muadzin dalam mazhab Syafi'i itu ternyata lebih afdol daripada menjadi imamnya. Kenapa? Fungsi dan letaknya. Satu fungsinya karena muadzin itu untuk memberikan syiar. Kalau tidak ada muadzin ya imamnya ya juga ikut nganggur. Yang kedua letaknya, karena imam itu karena muadzin itu di awal sebelum imam. Waqilalah dan ngendikake opo aksuhu kewali ade afdol. Ya, ini tapi qila dalam mazhab Syafi'i, dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i, jika digunakan kata qila berarti adalah qaul dhaif. Fa in adzana mongko lamun adzan sapa al munfaridu wong kang salat ijenan fi masjidin ing dalam siji masjid sulliyat kang den salati fihi sulliyat kang den salati fihi ing dalam masjid sapa jamaah lam yarfa mongko ora banterake sapa munfarid sautahu ing swarane munfarid. Ya. Jika ada orang yang sholat munfarid, ya, jika ada orang yang sholat munfarid di masjid. Nah, masjid itu sebelum dia sholat sudah ada jamaah. Sedangkan kan tadi disampaikan bahwa azan dan iqamah itu hukumnya sunnah walaupun sholat munfarid. Maka hukumnya tetap sunnah bagi orang yang munfarid ini, tetapi dia memelankan suara azan dan iqamah untuk dirinya sendiri. Wa illa lamun orang, jika kemudian di dalam masjid itu tidak digunakan untuk sholat jamaah, rafa'a mongko ngangkat sapa munfarid sautahu ing suarane munfarid, maka dia menaikkan suaranya. Wa kadzalan kaya mengkono iku lam yarfa' sautahu al jama'atu atsaniyatu utawi jamaah kang kaping pindho. La yarfa'una orang ngangkat sapa jamaah atsaniyah sautahum ing suarane jamaah atsaniyah. Seperti itu pula azan dan iqamah yang digunakan untuk jamaah yang kedua kalinya, ya, jamaah yang kedua kalinya, seperti yang saya sampaikan permisalannya tadi, ada si A sudah jamaah, kemudian salam, kemudian ketika dia keluar ternyata ada orang yang butuh imam, akhirnya dia buat jamaah yang kedua kalinya, hukumnya boleh dan tetap ada kesunahan azan dan iqamah, gitu ya. Tetapi la yarfa'una sautaum, tanpa perlu mengangkat suara mereka. Wa yusanulan den sunatake li jamaatin nisa'i kedue jamaah wadon apa liqamatu iqamah dunal adzani tanpa azan. Sedangkan untuk jamaah perempuan, imamnya perempuan, otomatis kan jamaahnya perempuan, maka cukup sunnah iqamah saja dan tanpa perlu azan. Jadi tidak ada kesunahan perempuan untuk azan. Bukan berarti haram perempuan azan. Ini perlu digarisbawahi bahwa perempuan azan itu bukan haram, tetapi tidak ada kesunahannya. Berarti bisa saja pada kondisi tertentu perempuan itu boleh azan. Bisa. Dalam beberapa qaul kan didapati. Karena mungkin laki-lakinya tidak ada di suatu daerah, ya kan? Karena sudah dibantai semua laki-lakinya, tinggal yang perempuannya, sedangkan ini harus sholat tetap dijalankan.
Ada qaul yang menyatakan perempuan boleh adzan. Nah, tapi ada taghayyurul illah, kalau dalam bahasa usul ada perubahan alasan. Wala yu'adzinu lan ora adzan sapa wong alfa itata kang salat pot fil jadidi ing dalam qaul jadid. Serta kemudian tidak ada kesunahan azan bagi orang yang sholat qadha, tetapi ini adalah qaul jadid. Sehingga begini, dalam qaul jadid Imam Syafi'i di Mesir, kalau ada orang sholat, orang ini tertinggal sholat, berarti sudah keluar dari waktu sholat. Contoh subuh. Subuh dia bangun jam 7, otomatis kan dia berarti faita fi subhi, terputus untuk sholat subuh karena sholat subuhnya sudah di luar adanya atau di luar waktu pelaksanaannya. Maka orang ini melakukan qadha subuh, tetapi qadha subuhnya itu tanpa perlu melakukan sunnah azan dan iqamah. Tapi yang saya perulangi lagi itu adalah qaul jadid. Sedangkan dalam qaul qadim itu kalau rekan-rekan bisa dapati di kitab Raudhatut Thalibin Imam Nawawi, itu tetap ada kesunahannya. Karena Imam Nawawi juga menggunakan dalil dalam Sahih Bukhari ketika Rasulullah dan Bilal melakukan perjalanan jauh, ya kan? Kemudian Bilal diminta oleh Rasulullah jaga malam, tetapi juga ikut tertidur. Akhirnya satu rombongan ini qadha subuh semua. Ternyata Rasulullah tetap memerintahkan Bilal untuk azan, padahal sholat subuhnya adalah qadhaan. Nah, sehingga dalam qaul qadimnya Imam Syafi'i itu tetap ada kesunahan azan dan iqamah walaupun untuk sholat qadha. Wa yu'adzinu lan azan sapa wong laha krana faitah fil qadimi ing dalam qaul qadim, utawi qaul qadim iku al azharu luweh zahir. Nah, di sini kemudian Imam Ghamrawi menyatakan bahwa meskipun sunnah azan itu untuk sholat faitah itu lebih azhar, artinya lebih kuat untuk dipakai. Ya, artinya lebih kuat untuk dipakai. Dan memang di kitab, meskipun di Fathul Qorib atau kitab-kitab fikih praktis yang kita baca itu ya ada kesunahannya untuk sholat untuk adzan dan iqamah walaupun sholatnya sholat qadha. Fa in fatat mongko lamun pot hu ing wong apa sholawatun pira-pira sholat, lam yu'adzin mongko ora adzan sapa wong lima maring perkara ba'dal ula sause salat pot kang pertama. Yang kemudian jika ini ada orang sudah harus qadha 5 waktu, subuhnya ketinggalan, zuhurnya ketinggalan, asarnya ketinggalan, kemudian maghrib sampai isya ketinggalan, pokoknya 5 waktu itu dia wajib qadha karena meninggalkan. Apakah kemudian azan sendiri 5 kali? Ternyata tidak. Azannya cukup 1 kali pada sholat yang pertama qadha dilakukan, sisanya cukup iqamahnya saja. Wa fil ula lan iku tetep ing dalem kang pertama al khilafu utawi khilaf. Ya khilaf yang tadi di dalam qaul qadim dan qaul jadid. Wa yuqimu lan iqamah sapa wong likulli wahidatin maring saben-saben suwiji salat faitah. Seperti tadi kan 5 salatnya dia terputus, ya kan? 5 salatnya kan terputus. Tetap ada kesunahan iqamah untuk setiap salat fardunya. Contoh habis qadha subuh, ya kan? Azan dan iqamah. Kemudian mau qadha zuhur, ndak perlu azan, iqamah lagi. Mau sholat qadha asar, berarti tidak perlu adzan lagi, iqamah langsung dan sampai habis gitu ya. Wa alfadzul adzan utawi pira-pira lafate adzan wal iqamati lan lafat-lafate iqamah iku ma'rufatun kaweruhan.
lafat-lafat adzan dan lafat-lafat iqamah itu ma'ruf, banyak semua sudah mafhum. Jangan sampai kemudian kita sebagai muslim tidak hafal adzan, nah ini repot. Apalagi yang teman-teman yang laki-laki, apa mana yang santri, jangan sampai kemudian tidak hafal urut-urutannya adzan dan iqamah, gitu ya. Yang adzan dan iqamah ora hafal, mosok katene nglamar anake wong, iku ya repot. Wa yajibu lan wajib apa tartibuhuma, ngurut-ngurutake alfazul adzan wal iqamah, dan wajib urut. Allahu Akbar 4 kali urut. Asyhadu an la ilaha illallah 2 kali, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali, halal shalah 2 kali, halal falah 2 kali, Allahu Akbar 2 kali, la ilaha illallah, ya kan? Sekali itu urut. Fa in sakata moko lamun meneng sapa wong au takallama utawa gunuman sapa wong fi asnaihi ing dalam tengah-tengah azan. Nah, sekarang ada problem. Jika ada orang azan, tengah-tengah azan dia diam. Di tengah-tengah azan dia bicara. Apakah sebentar ataukah lama? Tawilan halidawa, ya. Tengah-tengah azan Allahu Akbar diem. Lama sekali. Allahu Akbar. Ada orang ngajak ngobrol. Dia ngobrol tawilan dan lama. Batola moko batal opo adzanuhu adzane wong. Nah, maka dihukumi batal adzan orang itu. Kenapa? Ada iltifat dalam bahasa usul fikih. Ada pemalingan kondisi orang itu dari awalnya. Enak-enak azan kemudian diam lama sekali. Ya, ini membatalkan azan sehingga dia harus mengulang azan dari awal. Enak-enak azan kemudian kok berbicara, ngobrol sama orang lain dan lama, maka dia batal azannya dan mengulang dari awal. Tetapi nanti ada qaul kalau sebentar qasiron, ya enggak apa-apa. Mungkin enak-enak azan kemudian mic-nya mati, kemudian diganti mic baru, ini kan ada jeda. Tetapi kan tidak tawil, qasir kan sebentar, maka tak perlu lagi mengulang dari awal, langsung melanjutkan. Fayasta'nifu moko ngawiti sapa wong hu ing adzan. Wa in qasura lamun pendek apa pisahe fala moko ora bahayani. Ya. Jadi kalau kemudian diam atau berbicaranya di tengah-tengah azan itu oleh muadzin tadi itu panjang, maka dia harus mengulang lagi azannya karena yang tadi dianggap batal. Tapi kalau qasura pendek, maka tidak dianggap batal, langsung saja melanjutkan. Wa aqallu ma yajibu tawilu gede-gede perkara yajibu kang wajib apa mah iku ayusmi'a yen tong rungu sapa muadzin nafsahu ing awak dhewe ne muadzin. Ya. Kewajiban paling rendah bagi muadzin itu dia mendengarkan sendiri suara azannya. Jangan sampai dia azan wong dhewe dirinya sendiri ndak bisa mendengarkan suaranya. Ya wong budek kok kon azan, ya gak mari-mari azane bulet ae, ngono. In adzana lamun adzan sapa wong wa aqama lan iqamah sapa wong li nafsihi mari awak dhewe wong. Jika dia adzan, jika dia iqamah untuk dirinya sendiri, maka ya standarisasi wajibnya adzan itu didengarkan oleh dirinya sendiri. Gitu. Fa in adzana moko lamun adzan sapa wong wa aqama lan iqamah sapa wong li jamaatin maring jamaah. Wajib moko wajib apa isma'u wahidin ngurungu wong siji jami'ahuma ing sekabehane adzan lan iqamah. Nah, ini sini perlu diberi garis bawah bagi yang bawa kitabnya, ya. Adzan untuk dirinya atau adzan untuk jamaah. Karena kesunahan adzan dan iqamah tadi disampaikan sunnatani fil maktubati hatta limun faridin wa jama'atin thaniyatin.
Ya kan? Di awal tadi kita baca kitabnya seperti itu. Bahwa azan dan iqamah itu adalah kesunahan yang ada bagi siapapun yang sholat fardu, entah sendiri atau hingga itu adalah jamaah yang kedua. Sehingga jika dia azan dan iqamah untuk dirinya sendiri, untuk sholatnya sendiri, maka kesunahan itu hendaklah didengar oleh dirinya. Tetapi kalau kemudian azan dan iqamah itu dikumandangkan untuk pelaksanaan sholat jamaah, maka standari wajibnya azan dan iqamah tadi didengarkan wahidatim minhum, didengarkan oleh salah satu dari sekian banyak jamaah yang ada. Ya, sehingga adanya wasilah atau kemudian perantara suara, pengeras suara ini menjadi penyempurna standarisasi ayusmi'ah untuk didengarkannya suatu azan dan iqamah, gitu ya. Sehingga sangat baik sekali, meskipun itu adalah hal baru, tetapi dia kemudian bisa berfungsi untuk menyempurnakan kewajiban bahwa azan yang disampaikan ini bisa didengarkan oleh jamaah, entah itu sebagian besar atau salah satu dari jamaah yang ada. Pokoknya kemudian standarisasi azan untuk berjamaah tadi didengarkan jami'ahuma, seluruh suara azan dan iqamah itu didengarkan, bisa salah satu dari sekian banyak jamaah, bisa setengah dari jamaah, atau seluruh jamaah. Di luar itu banyak diantara kita yang insya Allah sudah mengetahui betapa besarnya fadilah atau keutamaan bagi orang yang azan, bagi yang mendengarkan azan, bagi yang menjawab azan, dan bahkan bagi yang berdoa setelah azan. Ya, salah satu petikan hadis yang bisa kita baca adalah barang siapa yang setelah azan kemudian membaca doa azan, Allahumma rabba hadzi da'wati tammah wa sholatil qa'imah ila akhir sampai habis, itu kan wajibat syafaati, kata Rasul, wajib mendapatkan syafaatku. Ya kan, betapa besarnya keutamaan dari amal sunnah. Itu kan amal sunnah, tetapi betapa besar efek yang kita terima. Wala yasihu lan ora sah apa al adzanu azan qabla al waqti ing dalam sadurunge waktune. Nah, ini juga dijadikan catatan bahwa azan itu tidak sah jika dikumandangkan sebelum masuk waktunya. Nah, zuhur jam piro? Jam 09.00 wis azan. Nah, iki rada heng berarti wonge. Illa subha, kecuali salat subuh. Nah, ini ada mustatsna, pengecualian. Kalau salat subuh boleh sebelum waktunya dikumandangkan, gitu ya. Dikumandangkan sebagai apa? Pengingat untuk dijadikan alarm, ya, bagi kita untuk apa? Jangan sampai tertinggal salat subuh. Fa innahu maka setuhni kelakuan azan subuh qoblal wakti, ya, iku ya juzu wenang ayu adzina yen to azan sapa wong laha krana salat subuh ba'da nisfil laili, sakwuse setengahe wengi. Ya, bahwasanya boleh azan, ya, untuk salat subuh sebelum waktunya, tetapi dengan syarat ba'da nisfil lail, setelah melewati separuh malam. Jam 1, jam 2, jam 3. Pokoknya setelah separuh malam. Tetapi nanti kalau sudah masuk waktu subuh azan lagi, ya kan? Jadi yang azan tadi itu untuk tambih, mengingatkan. Azan yang kedua memang untuk menunjukkan sudah masuk waktu. Wayandabu lan sunnah apa at-taharatu suci. Nah, ini jadi apakah orang yang berwudu, apakah orang yang hendak azan itu wajib wudu? Tidak jawabannya.
ya. Dalam kitab disampaikan bahwasanya toharo, kondisi suci bagi muadzin itu adalah sunnah, gitu ya. Jadi mungkin sudah masuk waktunya, kini keburu-buru, kalau tidak segera adzan nanti orang-orang ini malah terlambat, maka boleh muadzin itu adzan dulu, baru kemudian setelah adzan toharo, suci-suci, boleh. Yang tidak boleh kemudian adalah jika muadzin ini kondisinya adalah hadas besar, ya. Orang yang hadas besar mungkin setelah mimpi basah atau hal-hal yang menyebabkan wajib mandi, gitu ya. Ini tidak boleh membaca Al-Qur'an serta tidak boleh melafadzkan bacaan-bacaan yang bersifat wirid. Baca subhanallah, Allahu akbar, syahadat, tidak boleh. Hatta dalam kitab Fathul Mu'in juga diterangkan bahwa orang yang dalam kondisi jinabah, kondisi wajib mandi besar, ini dimakruhkan untuk minum, untuk makan, ya. Kalau dia mau minum atau makan, maka dianjurkan wudhu. Wudhu itu bukan berarti sudah menghilangkan kondisi jinabah, enggak, tetapi separuh lah untuk menunjukkan bahwa kondisi dia ini tidak suci. Sehingga orang yang jinabah memang dianjurkan untuk segera menghilangkan kondisi jinabahnya. Nah, kita kembali lagi pada pembahasan kita bahwa yang namanya toharoh dalam azan dan iqamah itu adalah kesunahan, ya. Wal qiyamu lan jumeneng, dan ya azan dan iqamah itu kesunahannya dilakukan dengan kondisi al-qiyam, berdiri, gitu ya. Wa istiqbalul qiblati lan madhab kiblat, serta memang kesunahannya adalah menghadap kiblat. Dan sehingga itu semua hukumnya sunnah, bukan kewajiban. Kalau rekan-rekan mungkin pernah lihat ya Masjid Istanbul, ya kan? Di Masjid Istanbul itu kan ada 4 menara. Dan di 4 menara itu ya azan semua muadzinnya, yang enggak menghadap kiblat, gitu. Karena memang menghadap kiblat ketika azan dan iqamah itu ternyata adalah sunnah, gitu. Wa iltifatu lan noleh-noleh fil hayalataini ing dalem lafat hayalah loro, fil ula ing dalem pertamane yaminan ing arah kanan, wa fis tsaniyati lan ing dalem kaping pindhone shimalan ing arah kiwa. Fayalwi mongko noleo sapa muadzin unuqahu ing gulune muadzin. Nah, ini ada kesunahan berikutnya apa? Yaitu menoleh ke arah kanan dan ke kiri ketika membaca hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Hayya 'alas shalah sunnahnya dibaca 2 kali. Hayya 'alal falah 2 kali. Bagaimana cara membacanya? Hayya 'alas shalah pertama ke arah kanan. Hayya 'alas shalah yang kedua ke arah kiri. Hayya 'alal falah kedua ke arah kanan. Hayya 'alal falah yang kedua ke arah kiri. Nah, itu sunnah seperti itu. Lah yang namanya noleh itu ya enggak mek noleh ngene tok, tapi ya sak gulu-gulune jenenge noleh, ya sak gulune. Wala yuhawwilu lan orang ngelihake sapa muadzin sadrahu ing dodone muadzin wa qadamaihi lan sikil lorone muadzin. Yang berpindah itu lehernya, kepalanya, ndak perlu kemudian memindahkan dada dan kakinya. Wa yukrahu lan den makruhake apa azan lil muhditsi kedhe wong kang duwe hadas. Memang bersuci itu sunnah bagi orang yang azan. Tetapi jika ada orang yang memiliki hadas, contoh habis kencing, moro azan, ya sah azane tetapi makruh. Nah, ini ya, tetapi makruh. Wa karahatul junubi utawi makruhe wong kang junub arep azan iku asyaddu luwih banget. Tetapi jika ada orang junub mau azan itu lebih tidak dianjurkan lagi.
Wa fil iqamati lan ing dalam iqamat aghladu luwih banget, apalagi kalau iqamah, karena iqamah untuk menunjukkan sudah segeranya melaksanakan sholat. Kalau azan kan masih ada jeda, tapi kalau iqamat kan selesai iqamat langsung takbir. Sehingga kalau yang iqamat ini orangnya adalah dalam kondisi hadas, jangan. Ya. Apalagi junub luwih jangan maneh, gitu ya. Wa ayu adzina lan yento adzan sapa wong ala maudhi'in alin ing ngatasé panggonan kang dhuwur. Wa biqurbil masjidi lan parek masjid. Nah, di sini ada kesunahan orang yang adzan itu di tempat yang tinggi untuk melantangkan suara. Ya, untuk melantangkan suara itu dulu. Sekarang tidak perlu orangnya yang mancik-mancik, cukup mic-nya dan speakernya yang keras. Nah, ini namanya dalam usul ada istilah taghayyurul illah, perubahan illat yang menyebabkan hasil hukum juga berubah. Gitu ya. Dulu menjual kotoran itu haram karena yang namanya kotoran adalah barang najis dan barang najis tidak boleh diperjualbelikan. Sekarang ada perubahan alasan. Ternyata pakan-pakan lele itu lebih murah jika diberikan kotoran itu, sedangkan jumlah kotoran banyak sampai bingung kemudian bagaimana pengelolaannya. Kalau kemudian ada pertanyaan apakah boleh kemudian kotoran itu dibeli untuk diberikan pakan lele, ya, maka hukumnya boleh dengan alasan ada pemanfaatan ulang dari kotoran itu. Jika tidak dimanfaatkan, limbah semakin menumpuk. Yang kedua, akadnya bukan beli kotoran, tetapi membayar jasa orang yang memindahkan kotoran ke tempat pakan untuk dimakan lele. Karena tetap membeli barang haram, membeli barang najis itu hukumnya haram. Gitu ya. Jadi itu namanya taghayyurul illah, dan memang harus seperti itu. Kita harus memahami ada taghayyurul illah. Seperti kemarin Darul Ifta Misriyah Al-Azhar itu kan mengeluarkan fatwa boleh untuk mengucapkan selamat untuk ihtifal ayadil ad-diniyatil ghairi Islam, memberikan selamat kepada agama-agama selain Islam. Ini kan dalam Darul Ifta Al-Misriyah Al-Azhari itu boleh. Kenapa? Karena dalam anggapan mereka ada taghayyurul illah. Jika di zaman dulu orang mengucapkan selamat Natal, selamat hari raya agama lain itu menyebabkan tarad dinihim, menunjukkan kita ridho dengan agama mereka. Artinya kita ridho dengan akidah mereka. Itu tidak boleh, itu mutlak. Tetapi sekarang ada hajat yang lebih besar, menjaga persatuan umat, menjaga toleransi antar umat beragama. Sehingga kalau kita boleh katakan itu kan sekedar basa-basi, tetapi ada dampak yang baik. Kita menjaga hubungan kebersamaan, sehingga Darul Ifta itu membolehkan. Nah, cuman nanti siapa pelakunya, siapa yang lebih baik untuk mengucapkan. Nah, untuk yang orang awam bagaimana? Nah, itu lebih panjang lagi pembahasannya. Tapi Darul Ifta, ya saya ingin meringkas kaulnya Darul Ifta Al-Misriyah Al-Azhari itu boleh, gitu ya. Itu boleh. Wa yaj'ala lan yenton dadekake sapa muadzin asbu'aihi ing driji lorone muadzin fi simakhaihi ing dalem lengan lorone muadzin. Dan ada kesunahan orang yang azan dan iqamah ini meletakkan kedua jarinya di lubang telinganya. Nah, seperti ini ya. Kenapa? Karena dengan merekatkan telinga ini memberikan efek suara lebih lantang. Nah,
Makanya orang qiraah juga menutup telinga karena membantu suaranya lebih lantang. Wa ayyuratila lan yen to ngetartilake ngalon-ngaloni sapa muadzin al adzana ing adzan. Kalau adzan pelan-pelan, jangan terburu-buru. Pelan-pelan itu tapi juga jangan yang terlalu slow. Ya, pelan-pelan tetapi tetap berirama yang baik, enak didengarkan, kemudian merasuk dalam hati pendengarnya, gitu ya. Nah, kalau Jumat kan azannya dua, ya kan? Azan yang pertama untuk menunjukkan sudah masuknya sholat, yang kedua azan untuk persiapan khutbah. Nah, ini nanti ritmenya itu beda. Azan yang pertama itu memang pelan-pelan, kalau bisa azan yang kedua agak cepat. Nah, untuk apa? Tidak terlalu panjang menunggu khotib berkhutbah. Ya. Adzane suwe khotibe akhirnya tambah mundur suwine, gitu kan? Kan pengennya rekan-rekan kalau khutbah itu sing cepet. Nah. Tapi kadang porsinya khutbah itu kan kepotong karena adzannya yang lama. Ya, itu repot nanti jadinya. Wa ayyudrija lan ngagi-ngagiake sapa muadzin al iqamata ing iqamah. Nah, kalau iqamah sunnahnya memang temponya cepat. Allahu akbar asyhadu la ilaha illallah sampai akhir gitu ya. Wa yustaratu lan den syaratake apa kaunul muadzin kahanane wong kang adzan iku musliman Islam. Disyaratkan orang yang adzan satu beragama Islam, aqilan duweni akal, orang yang berakal, mumayyizan tur mumayyiz ya, orang yang mumayyiz artinya orang yang bisa membedakan mana kanan mana kiri, orang yang bisa kemudian mandiri, bisa mengerjakan kebutuhan pribadinya, itu disebut dengan mumayyiz. Hatta di kitab Raudhatut Thalibin Imam Nawawi dikatakan mumayyiz itu hatta adalah orang yang bisa beristinja sendiri. Zakaran lanang in adzana lamun adzan sapa zakaran lirijali maring jamaah-jamaah wong lanang ya. Kalau yang adzan laki-laki berarti memang jamaahnya itu adalah adalah laki-laki. Kalau ada perempuannya ya tidak apa-apa. Gitu ya. Wanu dibalan den sunatake apa kaunuhu kahanane muadzin iku hurron wong kang merdeka, adlan tur adil, saitan tur banter suarane, husnus sauti husna sauti ya. Kan jadi naatnya kaunuhu khobar, husna sauti bagusnya suara gitu ya. Satu sunnahnya itu adalah yang adzan orang merdeka, memiliki keadilan, orangnya itu memang memiliki sifat adil, kemudian memiliki suara yang keras serta suaranya yang bagus. Nah, ini perlu kesadaran rekan-rekan yang kuat suaranya, yang bagus suaranya, adzanolah timbangi sing adzan maro sing wis sepuh-sepuh luwih ngesakno maneh. Ya wis adzan tengah-tengah watu kan ya gak enak gitu ya. Min aqaribi muadzinin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking pira-pira pepareke ahli adzane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini ada tambahan bahwa adzan itu memang ada ilmunya. Adzan itu ada tekniknya. Adzan itu ada ketentuannya. Dan lebih bagus lagi kalau adzan kemudian memiliki mata rantai yang bersambung dengan sahabat Nabi. Siapa? Bilal bin Rabah, gitu ya. Jadi adzan pun itu ada sanadnya. Ya, alhamdulillah kita memiliki sanad adzan yang bersambung sampai
sahabat Bilal bin Rabah. Nah, insyaallah nanti dalam sesi berikutnya bisa nanti saya tunjukkan sanadnya. Wa yukrahu lan den makruhake apa azan lil a'ma kedue wong kang wuta. Illa kejaba ayakuna yen ta ana iku ma'ahu sertane a'ma sapa basirun wong kang ningali. Dan makruhnya azan bagi orang yang tidak bisa melihat atau buta, kecuali orang yang buta ini didampingi orang yang bisa melihat. Kenapa? Seperti yang saya sampaikan di awal, ada taghayyurul illah, perubahan alasan yang menyebabkan hal itu ada. Kenapa? Ternyata zaman dulu orang itu azan kan di atas menara. Otomatis orang itu kalau azan harus naik ke atas menara. Kalau kemudian yang azan ini akma atau buta kan kasihan. Ndak sampai ujung sing ono neng blayu neng liyane. Ya, kecuali kalau kemudian ada yang menuntun, maka dia tetap dibolehkan. Nah, kalau zaman sekarang kan enak. Meskipun orangnya buta, tinggal disuruh pegang mic, sudah keluar suaranya. Sehingga saat di zaman sekarang orang buta pengen azan ya tetap sah-sah saja, gitu ya. Jadi saya senantiasa mengingatkan ke rekan-rekan bahwa yang namanya hukum itu pasti mengalami perubahan. Kenapa kok hukum bisa berubah? Karena ada taghayyurul illah. Ada perubahan ilat yang menunjukkan hukum itu memang bisa berubah, gitu ya. Tetapi tidak semua, saya ulangi lagi, tapi tidak semua ketentuan hukum memang berubah gara-gara perubahan ilat. Contoh, zaman dulu itu ada yang namanya sholat jamak qashar. Artinya orang yang melakukan perjalanan jauh itu bisa melakukan jamak, bisa melakukan qashar dari Malang ke Surabaya, ya kan? Itu ada sekitar 90 lebih kilometer kalau tidak salah, ya kan? Itu boleh kemudian melakukan jamak qashar. Wis aku celek sampai zuhur tak jamak qashar zuhur sampai asar. Nanti kalau masuk asar saya tidak sholat lagi, itu sah. Karena memang perjalanan jauh butuh banyak tenaga. Tapi kalau kemudian sekarang kan enak, lewat tol naik bis tidak sampai 2 jam sudah sampai Surabaya. Apakah kemudian hal ini kemudian merubah ketentuan hukum? Akhirnya tidak ada lagi sholat jamak qashar? Ya enggak, tetap ada. Karena apa? Sebetulnya tidak ada perubahan ilat, tapi yang ada adalah pelipatan massa. Ilatnya apa? Kan jarak, bukan kemudian kendaraannya yang semakin cepat, ya kan? Sehingga jamak qashar itu tetap ada meskipun sarana menuju suatu tempat itu semakin lebih cepat. Nah, ini yang namanya perlu dipahami oleh rekan-rekan dalam kajian usul fikih taghayyurul illah. Wa yundabulan dan sunatake li sami'ihi maring wong kang ngrungu azan walau senadyan onone sami' iku junuban junub. Nah, dan disunahkan bagi orang yang mendengarkan azan walaupun orang yang mendengarkan itu dalam kondisi junub wa haidhon lan haid, ya, meskipun orang yang mendengarkan itu ternyata kondisinya haid. Au utawa sami' iku fi qiraati au fi qiraatin utawa ing dalam bacaan, meskipun dia tengah-tengah membaca, gitu ya. Ini ada orang dalam kondisi junub, ini ada perempuan dalam kondisi haid, ini ada orang masih baca Quran. Ternyata ada azan. Apa yang harus dilakukan? Bagi yang junub tetap ada kesunahan menjawab azan. Bagi yang haid, perempuannya tetap ada kesunahan menjawab azan. Bagi yang sedang baca Quran, ya berhenti sampai diselesaikan satu ayat, berhenti kemudian menjawab azan, gitu ya. Apa sunai ayyaqula yen to maca sapa sami' mithla qaulihi ing sepadane pengucapane muadzin akiba kulli kalimatin ing dalam sawise saben-saben kalimat. Ada kesunahan untuk mengulang bacaan muadzin orang yang azan setiap selesai satu kalimat.
Muadzinnya Allahu Akbar, kita dengarkan, ya diulang Allahu Akbar, ya kan? Karena di situ ada fadilah yang sangat besar sekali. Wa fil hay'alataini lan ing dalem hay'alah loro. Nah, kalau lafaz Allahu Akbar sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka menjawabnya sama, ya kan? Muadzin baca Allahu Akbar, kita ulang sama. Muadzin baca asyhadu alla ilaha illallah, jawabnya sama. Muadzin baca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jawabnya sama. Tapi ketika muadzin baca hayya 'alas shalah, ketika muadzin baca hayya 'alal falah, bagaimana cara jawabnya? La haula wala quwata illa billah. Kita baca la haula wala quwata illa billah. Wa fi shalah wa fi as-salatu khairum minan naum. Lan ing dalem kalimat as-salatu khairum minan naum, kalau kita adzan subuh, ya kan? Setelah hayya 'alal falah, kemudian kan muadzinnya baca as-salatu khairum minan naum. Bagaimana cara jawabnya? Shadaqta wa barirta. Kita baca shadaqta wa barirta. Wa fi kalimatayil iqamah, lan ing dalam kalimat loro iqamah ing lafaz aqamahallahu wa adamaha madamatis samawati wal ardu wa ja'alani min salihi ahliha. Dalam iqamah sama, qomat itu juga ada kesunahan untuk menjawab iqamah. Cuman kan nanti kalau dalam iqamat ada lafaz qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Bagaimana kita kemudian jawabnya? Yaitu membaca aqamahallahu wa adamaha madamatis samawati wal ardu wa ja'alani min salihi ahliha. Ya. Aqamaha muga-muga jumenengake ha ing salat sinten Allah. Wa adama lang langgengake sinten Allah ha ing salat. Madamat selanggine langgeng apa as-samawati pira-pira langit wal ardu lan bumi. Wa ja'ala mungkin dadekake sinten Allah ingsun min salihi ahliya, saking bagus-bagusi ahli salat. Ya, kita meminta pada Allah semoga Allah kemudian menjadikan kita ahli salat, ya kan? Karena sholat bukan sekedar dikerjakan, tapi sholat itu juga ditegakkan. Saya ulangi lagi, sholat itu bukan sekedar dikerjakan, tapi sholat itu juga ditegakkan. Maka bahasanya Nabi aqamaha wa adamaha madamatis samawatu wal ardu wa ja'alani min salihi ahliha. Fa in kana mongko lamun ana sapa sami' iku mujami'an wong kang jima au utawa alal khalai ing atase jamban au utawa musollian wong kang salat. Nah, bagaimana kemudian orang yang mendengarkan adzan itu kondisine di tengah-tengah jima? Tengah-tengah jima kumpul lah kok adzan piye? Atau kemudian di dalam kamar mandi enak-enak beol azan, bagaimana? Atau dia ternyata sholat, ya kan, sholat belum selesai lah kok azan, ya. Ajaba mongkon jawab sapa sami' ba'da faraghihi ing dalam sause rampunge azan. Maka dia sause rampunge saben-saben perkara, sehingga dia selesai jima baru jawab azan. Selesai dari kamar mandi keluar baru menjawab adzan. Selesai sholat baru kemudian menjawab adzan. Wayundabulan dan sunatake wayundabulan dan sunatake lil muadzin, itu ada lam ya, takdiyah. Wayundabulan dan sunatake lil muadzini kedua wong kang adzan. Wasami'ihi lan wong kang ngrungu adzan. Ba'da faraghi sa'usi rampungi adzan apa? As-salatu maca sholawat ala nabi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah azan, baik yang mendengarkan azan, ada kesunahan setelah itu membaca sholawat. Tsumma yaqulu nuli maca sapa muadzin lan sami', kemudian membaca doa Allahumma rabba hadhihi da'wati tammati was salatil qa'imati
ati sayyidana Muhammad al-wasilah wal fadilah wad darajatar rafi'ah wa ba'athu maqama mahmuda alladzi wa'adta. Nah, ini doa setelah azan yang seperti saya sampaikan tadi, bahwa doa ini yang memang dianjurkan oleh Nabi karena kita mengharapkan Nabi nanti diberi derajat yang tinggi, yang kemudian derajat itu meluber kepada kita umat-umatnya, sehingga kita kemudian mendapatkan syafaat Nabi, bisa mendapatkan pertolongan Nabi untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah. Ya, semoga kita kemudian memperhatikan azan, bukan sekedar azan, tapi ada ketentuan, ada kesunahan, dan ada fadilah yang menunggu bagi kita yang mau istiqomah di dalam azan. Semoga kita kemudian mendapatkan kemudahan di dalam beribadah. Semoga kemudian kita diberi oleh Allah pembenaran di dalam melaksanakan ibadah, sehingga ibadah kita adalah ibadah yang sempurna, baik dari segi fikih maupun dari segi tasawufnya. Barakallahu lana walakum as-sami' bima aqul wallahul musta'an. Al-Fatihah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa wasallam. Nukmilu ma'akum fil masbu'il mustaqbal fi sa'atil mithl fi kama hadhi sa'ah, wa insyaallah ma'akum fi sihha wal afiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.